Selamat pagi semuanya siswa IPS kelas 12. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran berikutnya, pada pembelajaran pertama kamu sudah paham mengenai fungsi dari masing-masing wilayah. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan masuk ke dalam pembelajaran dengan judul dan tema kita yaitu teori lokasi. Yang akan kita jelaskan yaitu teori kutub pertumbuhan, teori tempat. Baik, kita masuk dalam pembelajaran kita dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu teori lokasi. Teori lokasi yang pertama yaitu teori tempat pusat. Teori tempat pusat ini dikembangkan oleh Walter Chrysler tahun 1933, mendefinisikan bahwa pusat pelayanan atau tempat pusat merupakan kota yang menyajikan barang dan jasa bagi penduduk yang berada di wilayah sekelilingnya dengan membentuk hierarki berdasarkan jarak dan jumlah penduduk. Intinya dalam teori ini yang dipertimbangkan paling utama adalah jarak dan jumlah penduduk. Selanjutnya, istilah-istilah dalam teori tempat pusat ini. Yang pertama adalah ambang. Ambang yaitu jumlah minimal penduduk untuk menunjang aktivitas barang dan jasa. Seperti jika kamu ingin mendirikan kebutuhan primer, maka jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Jika kamu ingin mendirikan fasilitas-fasilitas umum, maka jumlah penduduk yang kamu pertimbangkan juga besar. Seperti jika kamu ingin membuka warung kopi, jumlah penduduknya cukup satu perumahan. Jika kamu ingin membangun rumah sakit, maka jumlah penduduknya harus satu kota atau beberapa kota. Istilah berikutnya yaitu jarak. Jarak yaitu kemampuan penduduk untuk memperoleh kebutuhannya. Jika jarak terlalu jauh, maka penduduk akan mencari alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Seperti contoh, jika kamu mendirikan showroom mobil, maka jumlah penduduk yang kamu perhitungkan juga harus besar. Kita lihat berikutnya pengaruh tempat sentral. Yang pertama adalah zona keuntungan besar. Zona keuntungan besar yaitu wilayah yang penduduknya memperoleh manfaat dan memberikan kontribusi yang besar. Dalam artian apapun usaha yang kamu lakukan dalam wilayah zona keuntungan besar, kamu akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, zona keuntungan menurun. Zona keuntungan menurun ini merupakan wilayah yang penduduknya memperoleh pelayanan tetapi tidak semaksimal zona keuntungan besar. Artinya, kamu dapat mendirikan apapun jenis usaha yang ada di sini, tetapi keuntungannya sudah mulai berkurang. Yang ketiga, zona kerugian. Zona kerugian ini merupakan penduduk tidak memberikan kontribusi lagi. Dalam artian, penduduk sudah akan mencari fasilitasnya kepada zona keuntungan besar. Untuk gambar teori Chrysler terdapat pada buku halaman 19. Silahkan kamu lihat bukunya. Dan untuk kuis kamu adalah perhatikan foto ini. Foto yang ada pada layar kamu ini, orang menfotonya berada di jalan apa? Tulis jawabannya. Berikutnya, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dikembangkan oleh Perrock 1990, yaitu pembangunan tidak terjadi secara bersamaan di suatu wilayah, tetapi pembangunan berasal dari kutub atau pusat pertumbuhan. Seperti contoh, kota Pekanbaru dengan kota Medan. Kota Medan lebih duluan dalam pembangunannya daripada kota Pekanbaru, tetapi dari segi laju perkembangannya, kota Pekanbaru lebih cepat daripada kota Medan dan kota yang lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri pusat wilayah. Yang pertama, adanya hubungan intern dari berbagai sektor. Hubungan intern dari berbagai sektor ini artinya hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, atau hubungan antara sektor ekonomi dengan sektor yang lainnya. Yang kedua, multiplier effect, yaitu
berkaitan dengan efek ganda. Semakin tinggi permintaan, maka semakin besar produksi. Dan yang ketiga adalah konsentrasi geografis. Konsentrasi geografis ini, jika terjadi suatu pusat pada suatu wilayah, maka pusat-pusat yang lainnya akan bermunculan seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Dan yang terakhir, mendorong wilayah di belakangnya. Jika suatu wilayah sudah berkembang, wilayah yang di sekitarnya akan ikut berkembang. Sama artinya, jika kamu berteman dengan orang pintar, maka kamu akan rajin belajar. Jika kamu berteman dengan orang yang malas-malas, maka kamu akan terpengaruh untuk malas belajar. Berikutnya, teori yang terakhir adalah teori loss. Teori loss dikembangkan oleh August Loss pada tahun 1954, mengungkapkan bahwa suatu lokasi mempengaruhi pembeli. Semakin jauh lokasi, maka semakin sedikit pembeli karena biaya transportasi yang dikeluarkan semakin besar. Artinya, teori loss ini menekankan kepada transportasi. Sekianlah pembelajaran kita. Mendengar penjelasan yang saya sampaikan dari ketiga teori yang telah kita sampaikan tadi, yaitu dari teori tempat pusat, teori kutub pertumbuhan, dan teori loss, maka dapat kita simpulkan dari ketiga teori tersebut bahwa dengan mengetahui teori tersebut, kita akan dapat menentukan dan membangun pusat-pusat baru di wilayah-wilayah kita, dan juga akan semakin membuat Indonesia ini maju ke depannya. Selanjutnya, kamu kerjakan tugas yang ada di Edmodo. Ayo, semangat dalam mengerjakan tugas.